Selamat siang Kak Wina ya. Ya. Selamat siang. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan tentang bisnis yang Kak Wina sedang jalani. Oke. Pertama tuh kalau boleh tahu nama Kak Wina biasa dipanggil apa di lingkungan sekitar Kalau sini? di sini nama saya Grace. Panggilan Gracia Regina kan namanya Grace atau Kalau untuk usahanya nih kalau Kak Grace ya. Kak Grace biasanya apa nama jenisnya gitu. kita di F&B ya, kuliner. Kebetulan di sini lokasinya di food court. Food court ya, jadi kita menyajikan makanan, minuman, cemilan gitu di food court Lipo Plaza. Oh ya. Sudah berapa lama di Lipo ini? Kalau di sini udah sekitar 2 tahun. Kan punya food court itu kan, dan lihat juga ada beberapa pegawai lah ya. Kawina kalau mimpin Kak Grace lah atau Kawina lah, Ya, mimpinnya oke. gimana? Pemimpinnya kalau kami sistemnya bukan lagi seperti atasan bawahan majikan gitu sih ya, tapi lebih ke kekeluargaan. Oh, Jadi apa yang apa ya, kita kayak teamwork aja sih, kerjasama. Misal masalah kayak jadwal kayak gitu juga, siapa yang bisa, siapa yang handle, kita ada jadwal, kemudian kita rembukin lah kalau ada yang nggak bisa, oh. saling mengisi aja. Jadi konflik-konfliknya mungkin sebatas itu aja ya. Konflik itu sebenarnya masalah jadwal juga sering kayak gitu. Misal kayak ada yang mendadak izin pagi, sedangkan kita sudah memplotting ya jam 9 harus masuk karena kita harus prepare untuk openingnya jam 10. Nah, ketika itu mendadak itu susah karena harusnya koordinasi dulu sama yang satu. Misal kita kan ada 2 tenaga di sini, misalnya yang satu bisa nggak untuk ngisi di jam-jam pagi itu. Kalau itu nggak bisa, otomatis keteter nanti untuk depannya. Jam 10 itu harusnya kita udah siap untuk opening, orang sudah beli, ada yang belum siap. Jadi setidaknya tuh harus ada komunikasi. Misal malam, misal ada izin apa, izin sakit atau apa, itu memang dadakan. Cuman setidaknya kan ada waktu tuh dari pagi sampai jam 9 kita harus prepare. Misal saya berangkat lebih pagi, apalah. Jadi harus ada komunikasi di sini. Jadi bukan berarti nggak boleh izin, tapi harus ada komunikasi dan kita harus cari pengganti atau tukar jadwal. Oh, ya. Berarti konfliknya cuma sebatas itu aja kan? Nggak ada yang lain? Apa mungkin ada konflik-konflik jenis lain? Jadi sejauh ini karena kita namanya kekeluargaan ya saling ngisi aja gitu. Oh. Jadi misal mau izin bulan ini ada izin, ada mau pulang awal, jadi siapa yang bisa gantiin di jam-jam tersebut. Terus misal mau izin minggu depan itu udah ada listnya, mau izin tanggal sekian, mau nggak mau kalau yang udah biasanya izin, nah dia ngisi. Nah, kan. Atau kalau sistemnya gini lah, misalnya kalau ada yang dibayar per jam, kalau di tempat aku enggak. Jadi misal siapa yang hari itu izin pulang lebih awal, next ketika temannya membutuhkan pulang lebih awal, dia yang harus gantiin pulang akhir. Jadi sama-sama tahu aja gitu. Berarti kalau ada kendala seperti itu, berarti pengambilan keputusannya kayak begitu ya? Iya. Jadi kita kan punya grup di situ, kita harus ngomong mau izin kapan, itu tuh sudah ada jadwalnya. Nah, udah dilingkari kalender kita itu, jadi siapa yang harus ngisi tanggal sekian gitu. Meskipun ada 1-2 kali yang miss ya, misal harusnya dia masuk tapi kemudian ada keluarga yang sakit atau apa, nah, itu kita mungkin harus cari tenaga cadangan. Karena memang kita di sini nggak boleh namanya libur. Jadi
mall itu beroperasi setiap hari, nggak ada libur, dari jam 10 ke 10 malam, 10.22. Kan tentang bisnis kan masih ada laporan tentang kinerja atau keuangan. Itu bagaimana kalian menyusunnya laporan akhir bulan itu? Laporan akhir bulan kita selalu ada untuk laporan omset ke manajemen. Jadi tiap closingan kayak gitu tuh juga kan pasti pembayaran semua lewat QR ya, QRIS. Itu kan terpusatnya ke saya. Kemudian ada uang cash yang masuk, kita kan juga ada catatan kan dari omset, dari orderan. Order apa semua kan tercatat. Meskipun ya 1-2 ya mungkin miss karena kesibukan ya. Kalau lagi crowded kayak gitu mungkin kadang ada yang nggak tercatat. Cuman ya sebagian besar tuh sudah ada catatannya. Dan kemudian besok umpamanya kita nanti ada sistem kasir, semua pasti akan tercatat di sistem. Kalau misalnya ke depan ini dalam perjalanan ada karyawan yang mungkin kinerjanya bagus gitu, ini ada kasih reward? Ya pasti. Rewardnya berupa apa? Namanya di sini kayak kekeluargaan, bisa ada yang ulang tahun. Kita kasih surprise kecil. Kemudian ketika ada yang kayak Natalan kemarin kita kasih semacam angpau. Dan nanti ada yang lebaran. Nah, nanti selain dia part-time kayak gitu-gitu. Jadi untuk performing harusnya seperti ini. Ya, harus kasih penjelasan. Sejauh ini kendala-kendala yang muncul itu bisa ditangani semuanya atau ada? Kawin ini pertanyaan terakhir. Ada saran untuk mahasiswa yang di luar sana mungkin berkeinginan buka usaha gitu? Kalau mau buka usaha, saran aku sih ya jangan takut sih untuk berusaha. Cuman saranku mau ikut dulu. Dalam artian mencoba ikut di usaha orang. Misal dari situ kita harus belajar gimana cara melayani, cara sorting, cara administrasi, pembukuan, segala macam. Jadi setidaknya ketika kita udah terjun benar-benar, kita udah punya pengalaman. Minum air. Ikut dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita buka usaha tuh nggak kayak coba-coba, karena namanya pengalaman, insting itu juga perlu. Dan satu lagi tuh niat. Kalau memang benar-benar niat ya, namanya mau usaha itu harus berani rugi, terus ya inovatif. Jadi apa sih yang belum ada, kita harus pada melihat peluang. Satu lagi, kalau umpamanya bisnisnya apa, misalnya di kuliner, ya tekankan di rasa kualitas. Di sini kan umpamanya masak, semua pasti bisa masak. Yang membedakan di sini adalah rasa dan pelayanan. Jadi namanya pengunjung itu bebas, mereka mau pergi dimanapun. Ketika masakanmu biasa aja, mungkin mereka akan kembali karena pelayanan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau masakanmu enak, kamu ramah melayani dan konsisten bukanya. Seperti itu. Terima kasih kalian untuk waktunya. Oke.